Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Ibu Leni Utama Afrianti, SPSI, MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Trauma dan Kekerasan, kelas 6A2 di Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Yang saya hormati, rekan sekelompok saya yang akan memaparkan materi dalam webinar kali ini, serta yang teristimewa untuk rekan-rekan yang menonton video webinar ini di YouTube. Selamat datang pada kegiatan webinar pada hari ini. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa melaksanakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi, Trauma dan Kekerasan dengan melakukan kegiatan webinar. Sebelum kita melanjutkan kegiatan webinar, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Semoga setelah kalian kenal, makin banyak yang sayang sama saya. Perkenalkan, nama saya Khairia Fairuzi. Pada kesempatan ini, saya akan memandu jalannya webinar yang akan membahas mengenai kekerasan seksual pada anak dengan tema Awareness Kekerasan Seksual Sejak Dini. Sebelum itu, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang kelompok saya mengambil tema ini. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi dan mirisnya korbannya merupakan anak-anak yang di bawah umur. Maka dari itu, kelompok saya merasa bahwa kita masih kurang aware terhadap kekerasan yang terjadi di Indonesia, terutama kekerasan seksual pada anak. Sehingga dari webinar ini, kami berharap rekan-rekan yang menonton webinar ini dapat memahami dan lebih menyadari akan pentingnya kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan dampak yang akan anak-anak rasakan di kemudian hari. Wah, terlihat dari wajah yang ada di room Zoom ini, sepertinya para pemapar materi pada kali ini sudah siap dan tidak sabar untuk memberikan materi dan informasi mengenai kekerasan seksual pada anak. Jadi, tidak perlu berlama-lama lagi,
Mari kita mulai pemaparan materi webinar kali ini yang akan dibawakan oleh Alda Putri Nabila, Anggreni Eklesia, Daniar Sulanjari, saya sendiri Khairia Fairuzi, dan Nadira Agustiani. Kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA, mengatakan bahwa pada tahun 2022, kasus tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh anak terjadi sebanyak 9.588 kasus dari 21.241 kasus tindakan kekerasan, di mana jumlah tersebut menjadikan tindakan kekerasan seksual sebagai peringkat pertama dalam data kekerasan yang dialami oleh anak di Indonesia, yang kemudian disusul dengan kasus kekerasan psikis sebanyak 4.162 kasus kekerasan fisik sebanyak 3.746 kasus penelantaran anak sebanyak 1.269 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sebanyak 219 kasus eksploitasi anak sebanyak 216 dan kasus tindakan kekerasan dalam bentuk lainnya sebanyak 2.041 kasus. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi yang terjadi pada anak di Indonesia. Lalu, sebenarnya apa sih kekerasan seksual pada anak itu? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan menurut Purwodari tahun 2000, kekerasan seksual atau sexual violence adalah tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti mencium, meraba, menyentuh, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban. Memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan, dengan mengarah tanpa aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau melukai korban. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah tindakan pemaksaan atau bujukan untuk melakukan kegiatan seksual kepada anak dengan memiliki tujuan mendapatkan kepuasan pribadi pelaku. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kekerasan seksual terhadap anak dalam kehidupan nyata. Dan yang kedua ada kekerasan seksual terhadap anak dalam dunia maya atau online. Di slide-slide selanjutnya nanti akan dijelaskan dari nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya, apa saja sih bentuknya? Yang pertama, sentuhan atau raban terhadap bagian tubuh pribadi anak. Dan yang kedua, memperlihatkan alat kelamin terhadap anak. Dan yang ketiga ada memaksa atau membujuk anak agar memperlihatkan bagian-bagian tubuh. Dan yang terakhir, memaksa melakukan hubungan seksual. Dari keempat ini, bisa dikatakan sebagai bentuk dari kekerasan seksual pada anak atau pada orang lain. Selanjutnya ada kekerasan seksual terhadap anak dalam kehidupan nyata. Seperti yang P sudah jelaskan, pada tahun 2022, dari sejumlah kasus tersebut, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual, yaitu 9.588 anak menjadi korban. Selanjutnya,
Menurut data World Health Organization, WHO, pada tahun 2010 sekitar 20% perempuan dan 5-10% laki-laki di dunia pernah mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Dan menurut United Nations International Children Emergency Fund atau disebut UNICEF tahun 2014, mengungkapkan bahwa sekitar 127 juta anak di seluruh dunia atau lebih dari 100 anak telah menjadi korban pelecehan seksual di bawah usia 20 tahun. Apa aja sih tanda-tanda yang mengalami kekerasan seksual? Pelecehan seksual pada anak dapat meninggalkan trauma mendalam, baik secara fisik, perilaku, maupun emosional. Meski demikian, anak yang menjadi korban pelecehan seringkali takut menceritakannya. Makanya oleh karena itu, penting kita mengetahui tanda-tanda seksual pada anak. Yang pertama, di rumah. Di lingkungan rumah yang pertama itu menyendiri. Biasanya pasti anak akan merasa lebih tenang ketika menyendiri dan jauh dari lingkungan luar karena anak akan pasti merasa aman. Yang kedua itu ada mudah tersinggung. Biasanya anak akan menjadi sedikit agresif atau tampak marah, dan tidak memiliki alasan yang jelas. Yang ketiga itu ada melamun dan murung. Biasanya kedua alasan ini itu anak terlihat sedih ataupun cemas. Selanjutnya di lingkungan pertemanan. Pertama itu yang pertama ada menutup diri. Ini sama seperti yang terjadi di lingkungan rumah, yakni pasti anak akan merasa lebih tenang ketika menutup diri dari lingkungan luar dan pasti akan jauh lebih baik menarik diri agar merasa aman yang anak yang akan didapatkan. Yang kedua itu hanya berteman dengan anak-anak yang mempunyai kondisi yang sama atau tidak tertarik bermain dengan teman-temannya sama sekali. Karena balik lagi anak pasti akan merasa jauh lebih aman jika jauh dari lingkungan luar atau lingkungan sosialnya. Selanjutnya, di sini ada apa saja dampak dari kekerasan seksual. Selanjutnya, next. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya memiliki dampak pada fisik korban, tetapi juga psikis dan hubungan sosialnya. Nah, parahnya, dampak psikis ini tuh bisa memicu berbagai komplikasi. Nah, bisa kita lihat di sini dampak fisiknya itu anak sering mengantuk dan hal tersebut bisa mengganggu aktivitasnya. Entah itu jadi malas sekolah, terus saat belajar juga sering tidur. Dan yang kedua itu pucat dan lesu. Kesehatannya juga menurun. Jadi tekanan mental yang dialami korban akan memicu stres berat sehingga menimbulkan beragam gejala pada fisik. Nah, selanjutnya itu ada dampak emosi. Anak mudah tersinggung, penyebab mudah tersinggung itu adanya rasa insecure atau tidak aman. Nah, anak korban kekerasan seksual itu menjadi jauh lebih sensitif dan mudah tersinggung daripada biasanya gitu. Yang kedua itu ada merasa takut. Nah, peristiwa traumatis seperti kekerasan seksual itu dapat membuat korbannya mengalami PTSD dan hal ini dapat menyebabkan seseorang mengalami perasaan cemas, terus stres, hingga merasakan takut yang berlebihan. Seseorang dengan gangguan ini juga dapat menghindari berbagai hal yang dapat menimbulkan kenangan buruk tersebut. Yang ketiga adanya rendah diri dan merasa bersalah. Rendah diri dan merasa bersalah yang dialami korban kekerasan seksual merupakan hal yang umum terjadi. Nah, perasaan menyesal turut menghantui korban akibat tindakan agresif yang dilakukan pelaku tanpa dapat mereka antisipasi sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada hubungan sosialnya. Jadi anak malas berinteraksi, jadi dampak sosial ini korban kekerasan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosialnya. Nah, hal tersebut membuat korban malas untuk berinteraksi dengan orang lain, dan yang kedua itu sulit mempercayai orang lain karena takut kejadian yang dialami di masa lalunya itu akan terulang kembali. Next.
Ya, apa aja yang sebaiknya orang tua lakukan untuk mencegah kekerasan seksual? Next. Hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mendampingi pada saat anak mengalami kesulitan. Dalam hal ini, orang tua harus lebih aktif lagi membangun hubungan berkomunikasi yang baik dengan anaknya terkait apa yang sedang dirasakan oleh anaknya. Dan yang kedua itu memperkenalkan bagian tubuh sejak dini. Ini untuk dilakukan orang tua adalah dengan memperkenalkan bagian tubuh pada anak sedari dini. Nah, hal ini bertujuan untuk mengajari anak apa arti dan fungsi sebenarnya dari bagian tubuh tersebut, terutama organ reproduksi yang dimiliki anak dan dilanjutkan dengan pengenalan organ tubuh internal. Dan yang ketiga itu mengawasi anak saat bermain ponsel. Konten yang harus diawasi, misalnya kayak akses terhadap video porno. Nah, sebab yang apa yang dilihat dan dipelajari anak cenderung akan ditiru dan dipraktekkan. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan anak korban kekerasan seksual. Yang pertama itu ada jaga nada bicara. Ketika berkomunikasi dengan anak, berbicaralah dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti oleh si anak. Dan yang kedua itu ada berbicaralah secara langsung tanpa perantara dan gunakan kosakata yang sesuai dengan umur si anak. Nah, yang ketiga itu dengarkan dan tindak lanjuti jawaban anak. Ketika anak merasa nyaman berbicara, dengarkan dengan baik, biarkan ia berbicara sepuasnya, dan kemudian barulah menindaklanjuti poin-poin yang mungkin poin-poin yang mungkin membuat ia khawatir. Dan yang keempat itu hindari menghakimi dan menyalahkan anak. Uh, pastikan anak tahu dan yakin bahwa ia tidak akan dihukum atau dimarahi. Nah, anak hanya perlu mengetahui bahwa ibunya mengajukan pertanyaan karena perhatian dan rasa sayang. Next. Selanjutnya, apa saja sih faktor kekerasan seksual? Next. Faktor kekerasan seksual itu terdiri dari kurangnya pengawasan dari orang tua. Kurangnya pengawasan dari orang tua ini di zaman sekarang yang semakin modern, pengawasan orang tua terhadap anak itu sangat minim sekali. Karena orang tua lebih mempercayai gadgetnya kepada anaknya. Kemudian di sini KPAI selalu menghimbau kepada orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi yang baik kepada anak. Selanjutnya ada minimnya pendidikan seks, ada persepsi sosial. Tingkat kepedulian masyarakat lingkungan sekitar yang sangat rendah. Hal itulah kenapa predator seks dapat dengan leluasa mencari korban. Kemudian yang terakhir yaitu ada hukuman tanpa efek jerak. Penegak hukum yang tidak efektif dan tidak memberi efek jerak bagi pelaku. Bahkan banyak kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual baik umum maupun anak khususnya seringkali proses hukumnya tidak ada kejelasan sama sekali. Next. Apakah pendidikan seks itu perlu dilakukan? Next. Di sini ada pendidikan seks yang perlu dilakukan kepada anak-anak, yaitu kita harus memberitahu kepada anak-anak bahwa ada beberapa organ yang tidak boleh dipegang dan tidak boleh dilihat. Seperti di gambar tersebut ada mulut, dada, dan kemaluan, serta ada pantat. Next. Your body is your choice. Tubuhmu adalah milikmu. Kita harus memberi kata-kata ini terhadap anak agar mereka mengerti bahwa tubuhnya adalah miliknya, bukan milik orang lain. Dan maka dari itu, orang lain tidak berhak untuk memegang atau menyentuh tubuhnya. Next. Kesimpulannya, kekerasan seksual terhadap anak adalah kenyataan menakutkan dan tidak menyenangkan. Karena dampak yang bisa menghancurkan psikososial tumbuh berkembangnya di masa depan. Kebanyakan
Pelaku adalah orang mereka kenal dan percaya. Orang sangatlah mutlak harus dilindungi. Anak untuk terlindung dari bahaya kekerasan seksual. Pendidikan seksual, pemberian informasi tentang permasalahan kekerasan seksual dapat mencegah resiko perilaku kekerasan seksual. Nah, pemaparan materi mengenai awareness kekerasan seksual sejak dini sudah selesai. Artinya, kita sudah sampai pada akhir dari webinar kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok saya yang sudah memaparkan materi serta kepada rekan-rekan yang sudah menyimak dan menonton webinar ini. Semoga materi yang kami sampaikan memberikan pemahaman serta kesadaran kepada kita terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Dalam perut terdapat lemak. Karena keseringan mengumpat, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga webinar kali ini memberikan banyak manfaat. Akhir kata, saya Khairia Khairuzi selaku pemandu kegiatan webinar kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk like dan komen video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.